Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita pelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, intisarinya itu di dalam dua hukum. Ya, makanya gereja itu lambangnya salib. Ya. Salib itu adalah hubungan, relasi vertikal dengan Allah dan horizontal. Hampir lupa tuh horizontal. Hubungan sesama. Itulah intisari kekristenan. Ya, esensi kekristenan itu. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau itu sudah bisa, wah luar biasa. Amin. Tapi semua kita masih belajar. Amin. Kita masih belajar. Ya. Kalau baca di dalam Matius 25 tentang penghakiman. Ya. Orang Samaria malahan. Ya. Dikatakan mengasihi yang paling hina ini pada dasarnya sedang mengasihi Allah. Amin. Ya. Jadi bukti saudara dan saya mengasihi Allah adalah ketika saudara dan saya mengasihi sesama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu intisarinya. Tapi untuk menuju ke situ ada harga yang harus dibayar, ada proses waktu dan lain sebagainya. Dan kita semua bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Belajar sampai kapan? Kita belajar sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Yang terakhir, saya diberkati juga. Yang temanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Dan ternyata semuanya menuju kepada Yesus di perjanjian baru. Kita dipanggil, amin. Ya, seperti Abraham dipanggil keluar dari Mesopotamia. Seperti Ishak menjadi korban, itu gambaran daripada Tuhan Yesus korban. Saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah menerima Yesus yang menjadi korban di atas kayu salib. Lalu berbicara Yakub. Yakub adalah berbicara tentang pergumulan. Amin. Jadi sekali lagi, menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak ada permasalahan dalam kehidupan. Bukan berarti tidak ada pergumulan dalam kehidupan. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya pergumulan. Kapasitasnya berbeda-beda. Tuhan yang tahu kekuatan setiap pribadi, lepas pribadi. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, disinilah diperlukannya ketekunan, diperlukannya kerajinan, diperlukannya kesetiaan, diperlukannya komitmen terhadap Tuhan. Karena saudara dan saya hidup menghadapi yang namanya pergumulan, permasalahan. Amin. Kalau berbicara yang nyaman gak usah dibicarakan. Semua orang mau, semua orang bisa. Tapi kita berbicara justru yang membuat kita mungkin halangan, rintangan, rumit dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini diingatkan, tetap saudara dan saya setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan itu memerlukan komitmen. Ya. Perlu komitmen. Ya. Tanpa komitmen akan gugur yang namanya kesetiaan. Kalau saya baca di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya menjadi pedoman bagi kita kamus ini. Komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain tanggung jawab. Amin. Itulah kesetiaan, itulah komitmen. Jadi komitmen merupakan suatu sikap setia, tanggung jawab seseorang kepada orang lain, kepada diri sendiri, kalau berorganisasi kepada organisasi, ya, dalam pekerjaan dan lain-lain. Itulah komitmen. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6 bisa ditampilkan, ya, dikatakan begini.
Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amin. Dengan kata lain, orang baik itu banyak, tapi orang yang setia tidak sebanyak orang yang baik. Bisa dimengerti? Ya. Orang baik banyak, tetapi orang yang setia. Anggaplah orang baik banyak, walaupun mungkin belum tentu banyak orang baik ya. Tetapi perbandingannya orang baik dengan orang setia tetap lebih banyak orang baik. Perbedaannya orang baik belum tentu setia. Betul nggak? Orang baik belum tentu setia. Ada yang baik tapi belum tentu setia. Tapi orang yang setia pasti baik. Tuhan Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Berarti Tuhan Yesus itu tercakup di dalamnya baik. Amin. Teladan satu-satunya yang terbaik, yang setia adalah Tuhan Yesus. Contoh Bapak Ibu yang Tuhan, dalam hal waktu orang baik sesekali saja menemani kita. Tapi yang orang setia selalu dekat dengan kita. Dalam hal pemberian, orang baik memberi semampunya selama tidak merugikan. Tetapi orang setia berani mengorbankan dirinya. Orang setia. Siapa contoh utama? Tuhan Yesus. Amin. Dia korbankan dirinya. Artinya lebih dari baik. Ya. Karena mengasihi saudara dan saya. Dalam ketulusan, orang baik ya akan baik kalau kita baikin. Tetapi orang yang setia tetap berbuat baik sekalipun tidak mendapatkan apa-apa. Amin. Maka jadilah orang yang setia, yang punya komitmen. Bapak Ibu yang Tuhan, coba buka lagi firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas 9 ayat 23, katanya, kata Tuhan Yesus, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Garis bawahi, setiap hari. Yang namanya setiap hari tanpa kesetiaan tidak mungkin. Apalagi ini memikul salib, menyangkal diri. Perlu yang namanya kesetiaan. Punya komitmen. Apapun yang terjadi, seperti saya tadi katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun situasi dan kondisinya. Amin. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku setiap hari. Jadi untuk dapat menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari, itu harus orang yang setia. Kalau enggak setia mah goodbye Tuhan Yesus. Saya tidak mau menderita karena namamu. Ya. Tetapi hanya orang yang setia. Sekalipun mungkin sakit, ada penderitaan. Kalau punya komitmen, sekali Yesus tetap Yesus. Itulah orang yang setia. Ya, memikul salib itu orang yang berani atau mau menderita karena Tuhan Yesus. Mungkin dihina, diejek, difitnah karena nama Tuhan Yesus ya. Tidak goyah. Tidak goyah. Tapi kalau dihina, diejek karena kesombongan kita, kesalahan kita, ya itu lain perkara. Tetapi kalau karena nama Yesus, karena kita sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap setia. Itulah memikul salib. Amin. Bukan salib Tuhan Yesus. Kan di sini dikatakan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Ini hanya huruf kecil. Jadi penderitaan kita ya, bukan penderitaan Tuhan Yesus. Ini berbicara penderitaan kita. Ya. Mungkin kita di pekerjaan digeser dan lain sebagainya karena kita
hidup benar, mempertahankan nama baik Tuhan Yesus. Ya, kita tetap, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Menyangkal dirinya yaitu berani menolak kenikmatan kedagingan. Ya, kita menolak kenikmatan kedagingan, kenikmatan duniawi. Kita harus berani menolaknya. Sekalipun itu sebetulnya secara jasmani mungkin nikmat, enak. Ya. Ya. Perbuatan-perbuatan daging itu kan menikmati daging. Tapi kalau kita harus berani menyangkal diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan daging itu firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Amin. Percabulan itu adalah kenikmatan duniawi, kedagingan. Tetapi saudara saya harus berani menolaknya. Itu namanya menyangkal diri. Kecemaran, hawa nafsu. Wah, biasanya enak ngagugu nafsu ya. Kahayang nafsu diikutin. Tapi firman Tuhan katakan harus berani menyangkal diri. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21, kedengkian, kemabukan. Nah, ada orang ketagihan, kalau enggak mabuk rasanya enggak enak. Gitu. Harus mabuk. Ya, ketagihan. Firman Tuhan, saudara dan saudara harus menyangkal diri. Apalagi kemabukan, pesta pora. Wah, ini nikmat pesta pora duniawi. Dikatakan firman Tuhan dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan ya. Tidak akan mendapatkan dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, ditolak masuk surga. Terbuka untuk masuk neraka. Jadi jangan anggap enteng perbuatan daging. Ya, saya bukan menakut-nakuti, tetapi saudara harus takut karena ini firman Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setia itu apa ya? Apakah setia itu sebuah sikap atau sifat? Kalau sifat itu bawaan ya, keturunan, ya, bakat, bawaan itu sifat. Tapi kalau setia itu sikap, keputusan. Keputusan. Kita mau setia atau tidak itu keputusan. Harus punya komitmen. Begitupun di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan bukan karena keturunan, sekalipun saudara mungkin ada banyak diantaranya begitu lahir dari keluarga Kristen, bapak ibunya Kristen. Tetapi untuk percaya dengan benar bukan karena keturunan, bukan karena sifat, tapi sikap kita mengambil keputusan, memiliki komitmen. Karena bukan rahasia lagi Bapak Ibu Tuhan. Ada keluarga dari keluarga Kristen, orang tuanya Kristen, anaknya Kristen, di tengah perjalanan goodbye Tuhan Yesus. Ada. Jadi keputusan Bapak Ibu yang Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, sikap adalah bukan bawaan, sikap itu pengambilan keputusan. Jadi tidak ada orang yang setia itu dari lahir, tetapi pengambilan keputusan. Contohnya saudara dan saya setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia hidup dalam kekudusan, bahkan mungkin setia melayani pekerjaan Tuhan. Itu adalah pengambilan keputusan. Itu adalah komitmen. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk tetap setia? Harus punya komitmen. Punya komitmen, punya tanggung jawab, punya keterikatan. Itu namanya supaya kita setia. Ada satu firman Tuhan saya temukan dan saya baca, wah inilah yang namanya kesetiaan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-1 sampai ke-4. Sebetulnya kuncinya ayat yang ke-4b, tapi saya baca dari mulai ayat pertama.
Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 42. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saya akan garis bawahi 4B. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berpegang kepada komitmen walaupun rugi. Sekali Yesus tetap Yesus. Mungkin keadaannya di luar zona nyaman. Mungkin keadaannya dalam permasalahan pergumulan. Tetapi tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Berpegang kepada komitmen walaupun rugi. Amin. Gampang Bapak Ibu yang Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam kondisi rumah tangga baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, kesehatan baik-baik saja. Gampang ya untuk wah Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Gampang. Orang di luar sana pun bisa. Tetapi saudara dan saya harus sekalipun keadaan terbalik, tetap katakan Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Itulah setia. Itulah komitmen yang harus saudara dan saya miliki sebagai orang-orang percaya. Amin. Jadi sekali lagi ya, orang yang berpegang pada sumpah, pada janji, pada komitmen walaupun rugi. Komitmen saudara saya kepada Tuhan, pegang, teguh. Kita tidak tahu hari-hari yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari-hari yang akan datang. Ya. Tetapi yang kita tahu, Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Bagian saudara dan saya, pegang teguh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu yang Tuhan, kenapa harus setia atau komitmen kepada orang-orang Kristen? Yang pertama, itu menentukan kualitas hidup. Kualitas hidup saudara dan saya terhadap Tuhan Yesus ditentukan oleh komitmennya, ditentukan oleh kesetiaannya. Ya. Menentukan kualitas hidup. Ya. Kita ingin mempunyai kualitas hidup yang mulia. Kalau diibaratkan itu seperti emas, berlian. Ya. Makanya emas itu disebut logam mulia. Ya. Berlian barang mulia, bermahal, berharga. Tapi Bapak Ibu dan Tuhan, untuk jadi emas yang berharga, untuk menjadi berlian yang berharga, itu ada proses. Amin. Ya. Sepintas yang saya tahu, emas sebelum jadi perhiasan, itu ditambang, berbentuk batu-batuan bercampur dengan tanah, diproses begitu rupa. Ya. Sampai menjadi logam mulia. Sudah menjadi logam mulia, diproses lagi menjadi perhiasan, menjadi barang-barang yang mulia. Begitupun berlian dari batu digosok sedemikian rupa dengan ahlinya, menghasilkan yang namanya batu berlian yang harganya wah luar biasa. Ada proses, ya, ada proses. Proses barang bagus kalau prosesnya sesuai dengan aturan. Umpamanya prosesnya itu harus melewati 10 macam proses. Standarnya itu, maka barang itu akan barang yang
standar bagus. Tetapi kalau loncat-loncat, harusnya 10 kali ringkatan proses, supaya cepatlah 5 aja. Pasti barangnya, kualitasnya tidak akan seperti yang prosesnya sesuai dengan aturan. Amin. Begitupun kehidupan saudara, saya dan kita semua. Hidup ini tidak lepas dari yang namanya proses. Amin. Jadi setiap ada proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, dengan tekun, dengan setia kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Lewati bersama dengan Tuhan. Jangan lewati dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ya. Dengan mengandalkan mungkin di luar Tuhan. Mungkin mengandalkan orang yang kita anggap mampu. Amin. Kita lewati proses. Kalau sudah menjadi mulia, itu akan Tuhan pandang mulia. Amin. Ada satu firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2. Ayatnya 20 sampai 21. Ya. Proses barang bagus menghasilkan barang bagus. Hidup ada proses baik di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun. Tetapi yang penting proses bisa dilewati kalau ada kesetiaan bersama dengan Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Saya yakin dan percaya saudara dan saya ingin menjadi seperti yang firman Tuhan katakan ini yang mulia. Betul enggak? Tetapi katakan firman Tuhan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Amin. Ada proses untuk menjadi mulia di pandangan Tuhan. Dikatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jaga kekudusan. Kesucian hidup harus dijaga. Ketika saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, maka saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya dikuduskan oleh Tuhan Yesus, disucikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada bagian saudara dan saya menjaga, memelihara kesucian hidup. Amin. Kekudusan hidup. Dikatakan jika seorang menyucikan dirinya, ayat 21, dari hal-hal yang jahat ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Amin. Saudara dan saya akan dipandang layak, dipakai untuk kemuliaan Tuhan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jika saudara dan saya menjaga kekudusan, menjaga kesucian, seperti firman Tuhan di ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, itu penting komitmen itu ya. Ya Bapak Ibu yang Tuhan, contoh-contoh. Keluarga atau suami istri, nah di sini banyak anak-anak muda. Ya, pasangan muda banyak, ya, anak-anak muda juga yang belum berpasangan banyak. Diingatkan, Bapak Ibu yang Tuhan juga punya anak-anak muda. Keluarga atau suami istri itu katakan keluarga atau suami istri hanya modal cinta itu tidak bisa, ya, hanya modal cinta. Wah cantik, wah ganteng, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau modal cinta itu dengan waktu bisa luntur. Ya. Cantik, melorot cantiknya saudara. Yang rambutnya hitam jadi putih, yang kulitnya kenceng jadi keriput. Ya. Yang langsing jadi langseng. Ya, jadi langsung. Enggak bisa. Makanya hati-hati, yang keluarga muda, anak-anak muda tidak cukup modal cinta.
untuk mempertahankan keluarga rumah tangga. Tetapi harus ada komitmen. Amin. Ya, harus punya komitmen, keluarga akan bertahan. Bapak Ibu yang Tuhan, rumah tangga yang bertahan karena ada komitmen atau kesetiaan. Biasanya ya, sebab paling utama perceraian di keluarga sebetulnya karena tidak punya komitmen. Wah Pak, sudah nggak cocok lagi. Wah Pak, masalah ekonomi. Wah Pak, masalah. Nah, firman Tuhan katakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Nggak boleh. Wah Pak, ini KDRT berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau KDRT berbahaya, pisah. Pisah dalam arti bukan cerai, pisah tempat. Masing-masing berdoa. Amin. Sampai Tuhan pertemukan lagi. Kalaupun sampai tidak, ya hiduplah masing-masing. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan, apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi firman Tuhan ada berkata, kecuali zina. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, firman Tuhan ini bukan berarti ketika pasangan berzina lalu cerai. Berzina lalu cerai. Enggak saudara. Sebab ada pengimbang firman Tuhan. Berapa kali pengampunan? Saya baca firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pasangan jatuh dalam dosa, bahkan dalam dosa perzinahan, berikan kesempatan, berikan pengampunan. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Ya. Bukan letter luck, berzina lalu cerai. Enggak. Karena ada firman Tuhan 70 kali 7 kali. Kecuali sudah diberitahu dan sebagainya, tetap berulang. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Jadi bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Amin. Kalau hidup dalam dosa itu udah dikasih tahu, udah diperingatkan, gitu lagi. Maaf bicara itu nggak jauh berbeda dengan pelacur. Hidup dalam dosa. Tapi kalau jatuh dalam dosa, beri kesempatan. Ya, beri kesempatan. Itu yang dimaksud firman Tuhan yang saya tangkap. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen. Hati-hati anak muda, pasangan muda, pegang komitmenmu ketika pemberkatan. Bagaimana saudara berkomitmen menerima pasangan dalam keadaan sehat, sakit, kaya, miskin, dan bla 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 bla. Itu saudara berjanji bukan di hadapan pendeta tetapi di hadapan Tuhan. Dan disaksikan oleh pendeta dan keluarga. Tetapi perjanjian itu adalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati. Amin. Anak muda hati-hati. Komitmen. Kok jadi tegang? Biar enggak tegang, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, saya mengasihi anak-anak muda, mengasihi pasangan muda, bukan tidak mengasihi orang tua. Oh, panjang tuh kasih orang tua, bukan. Amin. Oke, masih panjang perjalanan hidupnya. Oke, lanjut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitupun di dalam keluarga, apalagi ya, di dalam pelayanan, hanya modal karunia, hanya modal talenta tidak cukup tanpa kesetiaan. Banyak orang yang dipakai Tuhan, punya karunia-karunia, punya talenta-talenta, tapi ujung-ujungnya entah kemana. Amin.
Puji Tuhan punya talenta, puji Tuhan punya karunia, Tuhan diberikan. Tetapi harus punya karakter. Salah satunya yang kesetiaan. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau saudara dan saya setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Amin. Itu penting sekali. Bukan saja di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan pun. Dalam apapun yang saudara dan saya perjuangkan, setia. Ya, setia perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Ya. Kesuksesan menurut Einstein, wah, ini orang yang didengar perkataannya, ilmunya. Orang yang sukses dalam pekerjaan, itu IQ-nya cukup 10%. Amin. Tetapi kerajinan, kerja keras, ketekunan, itu penunjang kesuksesan. Amin. Banyak Bapak Ibu Tuhan yang pendidikannya enggak tinggi-tinggi amat. Bahkan kalau saya baca biografi dari 9 naga di Indonesia, konglomerat, ada beberapa yang enggak tinggi-tinggi pendidikannya, tapi dia punya komitmen, dia setia, dia rajin, dia tekun, berhasil. Ya, jadi konglomerat, wah gelarnya 9 naga di Indonesia. Ya. Tapi maaf, bukan berarti enggak penting lah sekolah, enggak. Sekolah penting, kecerdasan penting, tetapi ketekunan lebih penting. Amin. Bahkan penyertaan Tuhan lebih penting lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara baca firman Tuhan tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu karena ada penyertaan Tuhan dia berhasil. Ya. Ada penyertaan Tuhan, dia rajin, dia tekun, berhasil. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan tetap sekolahlah setingginya. Tetapi kalau sudah terjun di dalam pekerjaan, terjun di dalam usaha, komitmen harus punya. Kerajinan, kerja keras. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, yang tidak salah pentingnya, yang tidak kalah pentingnya bukan tidak salah. Kenapa orang Kristen harus punya komitmen, punya kesetiaan? Selain menentukan kualitas hidup, nah ini berarti kualitas hidup di dunianya ya, tapi itu akan berefek untuk menentukan berkat kekekalan. Berkat kekekalan. Ya. Pertama adalah orang yang setia itu mendapatkan keselamatan. Yuk buka firman Tuhannya, tolong di dalam Matius pasal 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan, garis bawahi. Tetapi orang yang bertahan, tetapi orang yang setia sampai pada kesudahannya akan, firman Tuhan katakan, selamat. Saudara dan saya setia pegang Tuhan Yesus, apapun situasi kondisinya akan selamat. Ini keselamatan kekal, bukan berbicara keselamatan di dunia saja. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, firman Tuhan sudah katakan bahwa umur manusia itu berapa? Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan berikan gambaran. Manusia itu hidupnya ya 70, kalau kuat 80. Kalau lebih 80 itu bonus, puji Tuhan. Amin. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya hidup kita ini ada kesukaran, ada penderitaan, ya, ada proses. Bahkan hidup kita ini ada tawaran-tawaran untuk untuk membuat kita goncang iman. Untuk membuat kita bisa melepaskan iman. Ada tawaran-tawaran. Ya mungkin 3T ya. Tahta, harta, dan cinta.
Jangan memojokkan wanita, wanita saja. Ya, laki-laki juga bisa. Itu bisa menjadi godaan, saudara. Ya, bukan rahasia umum melepaskan karena wanita. Cinta saya. Karena harta, karena tahta. Ada yang ngacung saya. Tertuduh saya. Nggak apa-apa. Yang penting bertobat, berbalik ya kepada Tuhan dan bawa saya. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan. Kedua, ya, harus punya komitmen itu, kesetiaan itu bukan hanya sekedar kita selamat masuk surga saja, tapi kita juga dapat upah, mahkota kehidupan. Yuk baca firman Tuhannya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Ini buat orang-orang yang setia ya, setia di dalam Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Waduh, Pak Ejang banyak bercerita tentang derita. Nggak apa-apa, saya nggak berbicara yang nyaman-nyaman, yang enak-enak saja ya. Gampang gitu mah nggak usah dikabarin. Tapi ketika menghadapi yang seperti ini kita harus setia. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Lanjut. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dituntut oleh Tuhan, saudara dan saya setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Ya. Dan aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan. Wah, mengaruniakan. Artinya mengaruniakan itu memberikan yang selayaknya, tidak layak untuk menerima. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Orang yang setia kepada Tuhan Yesus, jaminannya surga dan mahkota kehidupan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita tidak berkata mudah-mudahan, semoga, enggak. Pasti kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan sampai mati, masuk surga, dapat mahkota. Amin. Jangan sampai kita masuk ke surga pakai bondu, tapi kita dapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, itulah pentingnya kesetiaan, pentingnya memiliki komitmen. Amin. Jadi pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan untuk saudara, terlebih lagi untuk saya. Biarlah saudara dan saya, apapun situasi kondisinya, apapun yang akan kita hadapi yang tidak tahu, jangan sampai menggoncangkan iman saudara dan saya. Amin. Biarlah kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang pemimpin pujian, singer dan imam musik. Kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu setia, memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, memiliki kasih yang lebih mendalam lagi kepada Tuhan. Biarlah kami mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Oh, haleluya.